Syekh bin Baz. Itu juga undangan ke Muhammadiyah, ketemu dengan Syekh bin Baz itu. Jadi bukan ya seperti sekarang ini yang auranya mengadu domba itu. Ini kan adu domba ini supaya Muhammadiyah dan Salafi bentrok itu. Nanti saya rinci semuanya gitu. Biar ini disadarilah oleh Muhammadiyah muda yang ada di mana-mana. Kalau perlu video saya ini sebarkan saja, silakan sebarkan. Untuk mengurangi ketegangan lah yang terjadi di sana, yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah yang terhasut ya. Jadi pemuda-pemuda Muhammadiyah yang terhasut. Karena memang banyak di Muhammadiyah ketika berbicara Salafi ini ketus. Begitu saya mengangkat begitu dia marah gitu. Saya tidak pernah melihat itu. Lah sampean ndak ikut, wong yang ikut cuma saya pada waktu itu dan beberapa dai lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah. Bagaimana sampean tahu sampean pengurus bukan orang yang duduk di Jakarta, saya di Jakarta. Itu dulu itu. Dan jangankan orang-orang yang ada di daerah yang akan tahu itu. Orang yang di pusat yang tidak masuk ke dalam ruangan tersebut, ya tidak tahu. Cuma tahunya operasional ini adalah kantor, namanya dulu kantornya itu di PP Muhammadiyah ada kantor. Itu Lajnah Khairiyah Mushtarakah. Nah ini ya. Namanya di Muhammadiyah itu ada kantor namanya Lajnah Khairiyah Mushtarakah. Nah di bawahnya kantor pada waktu itu kantor PP Muhammadiyah itu ada namanya rumah makan Natrabu. Biasanya kalau sudah berbau Natrabu ini dari Padang ya, seorang Padang. Lah itu rumah makan Natrabu. Di atas di lantai 3 ada kantor Salafi. Lah yang duduk di situ semua orang Muhammadiyah di kantor Salafi itu. Yang satu sebagai bendahara Muhammadiyah itu adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI yang dulu. Kemudian itu ketuanya juga dari Muhammadiyah, kader Muhammadiyah. Besarnya di Padang. Tukang tulisnya surat, ya tukang tulisnya surat berbahasa Arab yang ke luar negeri di zamannya Luqman Harun. Namanya Ustadz Zawawi bin Nawawi. Yang sampai sekarang menjadi Musriful Am yaitu Lajnah Khairiyah Mushtarakah yang sekarang sudah berpindah di Bali Master. Jadi itu gerakan yang sesungguhnya yang terjadi di Muhammadiyah dulu dengan Salafi. Mereka bau membau gitu. Bau membau. Semua sumbangan-sumbangan yang dari luar negeri, dari Kuwait itu berupa Al-Qur'an. Yaitu puluhan ribu Quran cetak itu dikirim melalui Muhammadiyah yang dilakukan oleh Salafi di Kuwait yang berkantor di Kuwait yang namanya Ihya At-Turas Al-Islamiyah. Dicatat ini omongan saya, kalau perlu direkam kalau perlu ya. Lah itu. Nah itu di zamannya Buya Anhar, ketua lembaga dakwah dan baru terpilih di Aceh sebagai bendahara Muhammadiyah. Beberapa 1 bulan kemudian beliau meninggal kalau nggak salah itulah, meninggalnya muda ya karena sakit ya. Jadi beliau ini pelopornya Salafi, gerakan dakwah Salafi di Muhammadiyah. Dan saya masuk lembaga dakwah khusus itu. Antum tahu itu tidak sembarangan. Saya dites langsung tuh. Dites dengan pakai bahasa Arab oleh beliau. Karena beliau ini lulusan Sudan. Itu pada waktu itu. Makanya antara gerakan dakwah Salafi dan Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah yang memang benar-benar Al-Quran dan As-Sunnah ketika itu. Sesudah itu, nah gerakan dakwah Salafi ini bantuan banyak. Dibentuklah di PP Muhammadiyah namanya Dar Birri. Darul Birri ini awalnya
yaitu orang yang menyalurkan dana ke seluruh panti-panti asuhan Muhammadiyah se-Indonesia. Darul Birri ini siapa yang punya? Salafi juga. Salafi juga gitu. Jadi aduh gimana ya teman-teman di Muhammadiyah itu. Makanya harus perlu belajarlah sejarah di Muhammadiyah biar tidak terkecoh lah oleh kebohongan-kebohongan anti Wahabi yang disebarkan. Bagaimana antum akan anti Wahabi? Buya Hamka saja ulama besar menulis sebuah buku. Kita kenal bukunya beliau itu yang disebut dengan buku dari perbendaharaan lama Buya Hamka. Itu 100% bukunya pembelaan terhadap Wahabi. Kurang apa itu Muhammadiyah sudah ya? Lah, disebutkan dalam sejarah Muhammadiyah siapa yang menjadi pelopor kebencian terhadap Muhammadiyah itu adalah seorang kiai. Adalah seorang kiai itu. Sampai memfitnah Muhammadiyah itu kalau Muhammadiyah ini adalah orang-orang Wahabi semua. Itu di zaman awal perjuangannya Muhammadiyah. Antum pemuda Muhammadiyah harus banyak gali sejarah dulu lah. Itu ya. Jadi harus gali sejarah yang benar. Biar tidak lah Salafi itu memang sejak dulu itu ilmiah. Saya nggak bohong lah saya itu. Dulu di Muhammadiyah itu ada kitab yang dikirim dari yang ditulis oleh yaitu siapa namanya? Osman Khamis. Nama kitabnya As-Sahwatul Islamiyah. Ini dibagi-bagikan kepada para dai Muhammadiyah. Kemudian paket-paket kitab yang tebal-tebal itu ini dikirim ke dai-dai Muhammadiyah. Jadi pusat. Kemudian juga bagi mereka yang mau ngebor air misalnya, ngebor air, itu biasanya ya itu tadi Salafi orangnya yang membantu pengeboran air dan sebagainya. Pembangunan masjid di daerah-daerah, ya itu tadi minta ke Salafi. Itu seluruh Indonesia dari Muhammadiyah. Makanya ketika ada dikatakan ada Salafi mencuri masjidnya Muhammadiyah, saya kaget juga itu. Ini kebohongan apa lagi gitu. Justru Muhammadiyah ini di Jakarta saja ada 2 masjid ya yang dibangun Salafi. Di Jakarta masjidnya besar itu. Itu milik Muhammadiyah sampai sekarang. Lah, pasalnya ketika ada orang melakukan pendalaman terhadap Salafi, langsung itu orang Muhammadiyah sendiri yang melakukan pendalaman terhadap Salafi, lalu dituduhlah orang yang melakukan pendalaman Salafi ini ingin mengambil masjid Muhammadiyah. Padahal orang Muhammadiyah sendiri. Sama dengan peristiwa yang di Lamongan, ya, peristiwa di Lamongan yang memimpin masjid Numairah itu kan orang Salafi, tapi putranya orang Muhammadiyah dari ketua pimpinan daerah Muhammadiyah setempat waktu itu. Jadi ini sama dengan ceritanya Musleh itu, Ustadz Musleh ya. Safitra itu kan bapaknya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, ibunya juga adalah Aisyah. Lah coba yang diributkan oleh dari Sumatera Barat tuh katanya numpang, enggak, itu dia itu darahnya darah Muhammadiyah. Udah kalau dinista seperti itu kan sama saja dengan menista saudaranya sendiri. Dan di Muhammadiyah itu orang yang bermanhaj salaf banyak lulusannya itu. Lulusan bermanhaj salaf di PP Muhammadiyah itu banyak. Saya ketemu dengan orang-orang yang langsung. Mulai zamannya Buya Yunhar Ilyas dulu itu, kemudian membicarakan tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Sampai sekarang di Yogyakarta ada tauhid, itu kajian Fathul Majid, kajian kitab tauhid Aqidatul Wasithiyah Ibnu Taimiyah. Itu biasa-biasa saja, nggak ada masalah di Yogyakarta itu. Yang disebut dengan pengajian Kamastu, yaitu kajian malam Sabtu. Lah iya benar itu. Jadi di sini terasa sekali ada upaya mengadu domba antara Muhammadiyah dan Salafi. Wong itu hidupnya menenangkan kok.
Jadi nggak benar. Mungkin itu persoalan internal tadi. Bukan persoalan ada orang Salafi masuk ke masjidnya Muhammadiyah. Tapi ada orang Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah yang masuk Salafi. Itu benar itu. Karena apa? Banyak pemahamannya yang sama di situ. Yang membuat mereka lebih betah. Itulah sebabnya Muhammadiyah ini perlu meningkatkan kualitas pemahaman agama, dikader benar itu orang-orangnya. Nah ini kan misalnya daerah-daerah seperti pemuda-pemuda di daerah-daerah, dibuat tangguhlah keagamaannya itu. Mereka kader benar lah, bukan hanya dikader di dalam hal politik, rebutan kursi. Kalau perlu keagamaannya itu seperti Sumut, saya kan bilang ke Sumut tuh kemarin. Bagaimana Sumut itu melahirkan ulama-ulama hebat, pemudanya itu mengeluarkan ide-ide cemerlang. Itu di Facebook saya yang diikuti 50 ribu orang lebih sudah ya kalau nggak salah itu. Itu memang saya nasihati begitu. Ngapain ikut-ikutan ribut gitu, niru-niru gerakan dakwah sebelah yang ribut-ribut melulu. Orang Muhammadiyah kok ribut itu, memalukan loh. Muhammadiyah itu nalarnya intelektual, ya, intelektual. Jadi di situ yang mungkin sangat perlu bagi kita memahamkan yaitu tadi menelusuri kitab-kitab di Muhammadiyah. Nah kemudian masjid-masjid yang dibangun itu kan saya sudah bilang ada 400 masjid yang dibangun di Muhammadiyah. Itu loh, Salafi. Lalu bagaimana kemudian dikatakan itu mencuri masjidnya Salafi? Yang banyak yang mencuri masjidnya Muhammadiyah itu orang luar yang bukan Salafi. Peristiwa di Madura, peristiwa di Jakarta itu, Cengkareng. Lah siapa yang ngambil itu? Yang ngambil siapa coba? Di luar Salafi. Sampai mematahkan tangannya ini. Nah ini dirubah sekarang. Salafi itu menurut saya sudah banyak berbuat. Banyak saksinya itu. Jadi Buya Yunhar sendiri itu saksi ada 400 masjid yang dibangun oleh Salafi di Muhammadiyah. Itu informasinya dari Buya Yun. Ya, Buya Yunhar. Siapa Buya Yunhar itu? Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah kedua setelah Bapak Haidar Nasir, di bawahnya itu. Kemudian beliau meninggal ya. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Bukan seperti huru-hara yang menciptakan huru-hara dan sebagainya, itu bohong semua itu. Huru-hara begitu itu. Nggak benar ya. Jadi di Jakarta ini